Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Sekarang akan masuk ke materi kalorimetri. Jadi ini adalah materi bab kedua tentang termokimia dan mulai hitung-hitungan. Jadi saya minta kalian untuk lebih fokus dalam memperhatikan materi yang saya jelaskan hari ini ya. Yang pertama, kalorimetri adalah ilmu yang mempelajari perubahan entalpi dan kalor. Kan saya sudah jelaskan sebelumnya ya, apa itu entalpi, apa itu kalor. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan perubahan kalor. Ini adalah contoh kalorimeter sederhana, tapi ada yang bisa lebih sederhana lagi jika kalian membuatnya menggunakan gelas styrofoam misalnya kayak pakai mie instan yang di gelas itu, gelas styrofoam kayak gitu. Terus nanti tutupnya kamu pakai styrofoam juga yang biasa buat untuk mading, itu dibuat bentuk lingkaran ya. Kemudian dikasih bolong tengahnya gitu. Nah, di sini nih, ini kalau yang biasa dijual nih, ini tempatnya seperti ini plastik, dalamnya ada logam, ya kan, ada logam, aluminium gitu. Kemudian di sini ada pokoknya untuk menutupnya, jadi untuk menutup bisa diangkat ada tangkainya. Kemudian di tengah ini lubang ya, lubang ini fungsinya buat memasukkan termometer, dan tangkainya ini selain buat untuk membuka dan menutup, dia kan nanti kalau dimasukkan sini akan turun. Nah, ini juga fungsinya untuk mengaduk larutan supaya tercampur, jadi nanti dinaik turunkan prinsipnya ya. Jadi kalau enggak PJJ sebenarnya kita bisa praktek. Kemudian di sini ada namanya kalorimeter bom. Bukan untuk membuat bom, tapi ya karena dia lebih kompleks makanya diberi nama kalorimeter bom seperti itu ya. Dan ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang jelas-jelas sangat membutuhkan isolasi suhu dan isolasi tekanan serta volume dengan lebih stabil seperti ini. Oke. Ini ada rumus. Rumusnya adalah Ki itu adalah kalor. Kalau di fisika kamu pakai Ki-nya pakai huruf besar, tapi kalau di kimia Ki-nya pakai huruf kecil. Ki total itu adalah Ki sistem dan Ki kalorimeter. Ya. Ki sistem dan kalorimeter. Sistem itu adalah yang terdapat di dalam kalorimeter. Itu apa? Ya. Makanya bisa ditulis juga Ki totalnya adalah Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Nah, Ki larutan itu rumusnya adalah MC delta T. C-nya itu adalah C larutan. Ya, tapi kalau misalnya isinya adalah minyak goreng, berarti C-nya punya minyak goreng. Atau C-nya misalnya isinya air, berarti C-nya adalah C air. Ki kalorimeter adalah C besar kalorimeter dikali delta T. Nah, ini adalah C kecil, ini C besar. Keterangannya apa? C larutan adalah kalor jenis larutan. C kecil larutan ini adalah kalor jenis larutan, ini kecil ya C-nya. Sedangkan yang C-nya besar ditulis dengan huruf kapital, itu adalah C kalorimeter adalah kapasitas kalor kalorimeter. Jadi setiap kalorimeter itu mempunyai kapasitas kalor tersendiri. Jadi seberapa besar sih dia bisa menahan kalor itu supaya tidak bocor ke lingkungan ya. Dan kemudian ada keterangan lagi, kalian kan sudah mengetahui kalau suhu naik itu delta H-nya dia akan negatif ya. Negatif. Nah, nanti kalau dia misalnya di soal diketahui suhunya naik, berarti nanti di depan bagian rumus Ki total ini, Ki total sama dengan negatif Ki sistem ditambah Ki kalorimeter, tapi dalam kurung ya nanti ya. Sedangkan kalau suhunya di dalam soal itu adalah turun, berarti dia dikasih tanda positif. Jadi nanti Ki total sama dengan positif, kemudian buka kurung, Ki sistem ditambah Ki kalorimeter, tutup kurung. Oke, hati-hati nanti baca suhunya, nanti ada contoh soal. Jika tidak terdapat kapasitas kalor kalorimeter, jika tidak ada C besar, bagaimana? Maka rumus dari Ki totalnya bisa disederhanakan menjadi Ki total sama dengan Ki larutan, karena yang dianggap itu adalah Ki larutan. Jadi terkadang itu kapasitas kalor kalorimeter itu tidak diketahui. Kalau tidak diketahui berarti kamu ya rumusnya berarti Ki total sama dengan Ki larutan. Dan jika tidak terdapat larutan, maka rumus Ki totalnya adalah Ki total sama dengan Ki kalorimeter. Jadi tergantung. Kalau ada dua-duanya berarti rumusnya yang di sini. Oke. Ya. Oke, perhatikan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, semoga kalian paham. Ini ada contoh soal yang pertama. Nah, ada
Soalnya 100 ml HCl 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml KOH 0,2 molar. Ternyata suhunya naik. Nah, karena naik berarti nanti delta H-nya adalah negatif. Oke. Di depan rumus nanti dikasih negatif. 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kalori jenis larutan sama dengan kalori jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin dan massa jenis dianggap 1 gram per mililiter. Tentukan perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Berarti perubahan entalpi dalam delta H ya. Nah, yang pertama kalian harus cari adalah kamu tentukan dulu reaksi antara HCl dan KOH. Ini saya tuliskan. Oke. Di sini kamu tuliskan reaksinya HCl ditambah KOH ya. Dia akan menjadi KCl plus H2O. Ketika kalian melihat reaksi seperti ini ya, artinya adalah dia reaksinya adalah dengan koefisien 1. Jadi kalau dengan koefisien 1 kalian tidak perlu menggunakan reaksi MRS. Karena semuanya baik punyanya HCl maupun punyanya KOH, KCl dan H2O semua adalah dengan koefisien 1. Kemudian kita tulis yang diketahui satu persatu ya. Seperti pelajaran fisika ini juga kimia juga perlu satu persatu ya. Yang pertama kita harus cari delta T-nya. Delta T-nya berapa? Ya. Sebelum sampai delta T kita cari T1-nya itu adalah 28 derajat Celcius. 28 derajat Celcius. Kemudian T2-nya adalah 33 derajat Celcius. Tapi kalian perhatikan di sini adalah kalori jenisnya di dalam Kelvin ya. Di dalam Kelvin, makanya suhunya ini kamu ubah ke Kelvin. Ini adalah 301 Kelvin karena ditambah 273, sedangkan 33 derajat Celcius menjadi 306 Kelvin. Kelvin tanpa tanda derajat, seperti itu. Kemudian yang diketahui lainnya adalah C larutan ya. C larutan itu adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Sudah? Setelah itu yang diketahui adalah volume HCl. Volume HCl itu sama dengan 100 ml. Kemudian adalah di sini adalah volume KOH juga 100 ml. Tapi di dalam cara mengerjakan tadi kita tidak menggunakan volume, makanya mililiter ini harus diubah menjadi gram. Nah, karena di sini dianggapnya adalah 1 gram per mililiter, makanya dianggapnya adalah setiap 1 mililiter itu terdapat 1 gram. Jadi kalau ada 100 mililiter berarti ini adalah 100 gram ya. Kemudian di sini adalah juga 100 gram. Berarti total masanya, massa larutannya itu kalian total, ya kan? Massa larutan sama dengan ya udah KOH ditambah HCl 200 gram. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Setelah mendapatkan massa larutan, kita mencari delta T ya. Kita cari delta T. Delta T itu didapat dari T1 dan T2-nya bagaimana? Delta T itu adalah T2 dikurangi T1 sama dengan ya. Berarti sama dengan 33 derajat Celcius dikurangi 28 derajat Celcius, nih delta T-nya sama dengan 5 derajat Celcius. Kemudian bisa juga kalau pakai Kelvin berarti 306 Kelvin dikurangi 301 Kelvin sama dengan 5 Kelvin. Nah, di sini yang perlu kalian ingat ini ya. Kalau
dalam suhu biasa, Celsius sama Kelvin tuh beda, jadi ditambah 273. Tapi kalau dalam bentuk delta T, delta selisih, itu adalah Celsius dan Kelvin sama, paham ya? Kalau dalam bentuk delta T dia delta, itu dia sama. Tapi kalau dalam suhu aja T saja, T1 atau T2 gitu, Celsius sama Kelvinnya berbeda. Ingat-ingat ini ya. Jadi daripada kamu harus ngulang 2 kali diubah satu per satu, ingat aja kalau udah delta T-nya 5 derajat Celsius berarti delta T dalam Kelvin juga 5 Kelvin. Kalau dia 6 derajat Celcius berarti juga delta T-nya 6 Kelvin. Seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya setelah kalian dapat ini adalah mencari mol. Kalian sudah belajar stokiometri. Di sini kita cari molnya HCl. Oke, mencari mol HCl itu adalah volume dikali molar, ya kan? Sama dengan 100 ml dikali 0,2 molar. Nah, karena 100 ml dijadikan, kalau saya lebih enaknya dijadikan ke liter, berarti jadi 0,1 liter dikali 0,2 molar. Jawabannya adalah 0,02 mol. Sedangkan kalau molarnya KOH, ya, KOH juga rumusnya sama kan di sini. Jadi tinggal aja ya. Saya tulis aja juga, dia kan juga 100 ml berarti 0,1 liter dikali 0,2 molar sama dengan 0,02 mol. Seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kan tadi di awal saya bilang kalau ini ya, kalau di reaksi ini dia reaksinya koefisien 1 tidak wajib membuat reaksi, tapi saya buat amannya kamu tetap buat reaksi ya. Tadi reaksinya itu adalah HCl ditambah KOH menjadi KCl plus H2O. Kemudian kalian pakai reaksi pembatas, ada M, ada R, ada S. Di sini tadi kan HCl-nya adalah 0,02 mol. Ini juga 0,02 mol. Ini tidak ada strip. Nah, karena sama-sama koefisien 1 berarti semuanya habis ya. Di sini juga 0,02 mol. Ini 0,02 mol. Nah, di sini adalah 0,02 mol juga. Ini juga 0,02 mol. Kalian pasti masih ingat ya. Kemudian yang di sini dikurangi, ini tinggal 0, ini dikurangi 0, habis. Di sini adalah 0,02 mol. Ini 0,02 mol. Seperti ini, ya. Nah, dari KCl dan H2O yang ada di S, di sisa, itu yang bersisa kan KCl dan H2O. Nah, yang merupakan campuran mana? Yang merupakan campuran adalah ini. Ya, punyanya KCl itu adalah mol campuran. Kenapa H2O bukan mol campuran? Karena H2O itu kan pelarut air ya. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, kita mulai hitung Q totalnya. Q total. Nah, sekarang suhunya tadi naik atau turun? Karena dia naik, berarti kasih tanda negatif di sini, ya. Oke. Nah, di sini tadi ada kapasitas kalorimeter tidak? Karena tidak ada berarti dia adalah minus Q larutan. Seperti ini, ya. Berarti minus MC delta T. Oke. Minus MC delta T berarti massa totalnya. Ini yang dipakai adalah massa totalnya adalah 200 gram ya, 200 gram dikali C-nya tadi adalah 4,2. Kemudian dikali 5. Oke, dikali 5 berarti jawabannya adalah minus 4.200 joule. Oke, dapat jawabannya sampai Q total. Tapi ini belum selesai. Selanjutnya adalah kalian mencari delta H-nya. Delta H itu yang ditanyakan. Delta H itu sama dengan rumusnya adalah Q total
per mol campuran. Oke. Nah, Q totalnya yang kalian dapat itu kan adalah minus 4.200 Joule dibagi mol campurannya tadi adalah 0,02 mol, ya kan? Ketika dihitung dapatnya minus 210.000 Joule per mol. Oke, karena di dalam 1 mol ya, per mol, karena dibagi mol. Kemudian, kalau kalian mau ubah lagi dijadikan kilojoule, berarti jawabannya adalah 210 kilojoule per mol. Kalau saya saran, jawabannya diubah di akhir. Ini adalah jawabannya, oke? Jawabannya yang mana? Yang ini. Jadi yang ini ya. Ini jawabannya, bisa juga dalam joule per mol, tergantung nanti kalau ada pilihan ganda seperti apa, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk contoh soal kedua ya, contoh soal kedua. Sebenarnya soalnya hampir sama, yang saya bedakan hanyalah senyawa HCl saya ganti menjadi H2SO4. Kalau seperti ini kita bikin reaksinya dulu. Seperti awal kita bikin ya. Reaksinya adalah H2SO4 direaksikan dengan KOH menjadi, nah seperti ini. Kalian harus bisa cara cepat karena SO4 itu 2- akan ketemu dengan K yang plus 1, berarti K-nya akan menjadi 2 ya. Menjadi K2SO4 plus H2O. Pokoknya hasilnya adalah H2O. Kemudian setarakan karena di sini dia 2, berarti K-nya di sini ada 2. Kemudian hanya di sebelah kiri ada ini ya. Ini ada 2, di sini ada 2, berarti 4. Berarti supaya 4 di sini juga 2. Ini adalah reaksi yang sudah setara. Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui dulu. Nah, suhunya kan saya tidak ubah. Tadi karena udah tahu soal yang pertama, berarti delta T-nya juga sama dengan 5 derajat Celcius, sama dengan juga 5 Kelvin. Seperti ini ya, delta T-nya. Kemudian, massa total, berarti itu sama dengan massanya HCl ditambah, maksudnya saya massanya H2SO4, ini tadi saya salah. Massanya H2SO4 ditambah massa KOH. Ya. Berarti ini kan dia karena 1 gram per mililiter, karena masih 100 dan 100, berarti sama dengan 100 gram ditambah 100 gram sama dengan 200 gram. Oke, massa totalnya 200 gram, sama ya. Suhunya naik. Oke, suhu naik, berarti eksoterm, berarti delta H-nya bernilai negatif. Nanti dikasih tanda di depan. Nah, selanjutnya adalah mencari molnya juga ya. Mencari mol, kita cari 1 per 1. Kita cari 1 per 1, molnya H2SO4, juga ada volume dikali molar, volume dikali molar. Volumenya 100 mili saya jadikan 0,1 liter seperti tadi, molarnya 0,2 molar sama dengan 0,02 mol, seperti ini ya. Kemudian karena KOH juga sama, berarti kita bisa juga nulis jadi langsung aja. Mol KOH-nya adalah 0,02 mol. Seperti ini. Oh ya, yang kelewat, ada kelewat lagi. C di sini adalah C larutannya. C kecil ya. Adalah 4,2 Joule per gram dikali Kelvin. Seperti ini. Paham? Nah, kemudian kita masuk ke
menyamakan reaksinya dulu. Tadi reaksi kita sudah tulis. H2SO4 ditambah KOH menjadi, nah, di sini kan tadi udah saya jelasin menjadi K2SO4 plus 2H2O. Ini di depan KOH-nya dikasih 2. Mula-mula reaksi sisa ini adalah 0,02 mol. Ini 0,02 mol. Ini tidak ada. Nah, sekarang kamu lihat. Yang menjadi reaksi pembatas itu adalah KOH. Kenapa KOH? Sekarang ibaratnya begini. H2SO4 itu kan hanya satu koefisien. KOH itu 2 koefisien. Jika 1 untuk 0,02, jadi 0,02 untuk 1 atau 0,02 itu untuk 2, manakah yang lebih cepat habis? Yang lebih cepat habis yang untuk 2. Ibarat begini, ya. Kalian punya 2 permen, ya. Kalian punya 2 permen. Kalau kamu makan sendiri, ya, waktunya akan lebih lama daripada jika 1 permen kamu bagikan ke adikmu atau ke kakakmu, ya, karena pasti akan lebih cepat habis ketika dipakai 2 bersamaan, ya, karena masing-masing hanya memakan 1. Sedangkan kalau 1 orang harus makan 2, ya. Jadi jika di sini dia butuh 0,02 mol. Nah, untuk 2 dia butuh 0,02, berarti untuk 1 adalah 0,01 mol. Nah, di sini koefisiennya 1, ini adalah 0,02 mol. Ini adalah 0,01. Karena koefisiennya 1, di sini dia 0,01. Nah, karena dia 2, di sini 0,02 mol. Ingat, di dalam R, nih ya, di dalam reaksi itu dipengaruhi oleh koefisien. Nah, ketika kamu kurang, di sini dia kurang, berarti sisanya adalah 0,01 mol. Di sini tidak ada yang bersisa, makanya disebut reaksi pembatas. Di sini 0,01 mol. Di sini 0,02 mol. Nah, yang merupakan campuran sama seperti tadi. Yang merupakan mol campuran ini K2SO4 karena itu adalah campuran, H2O adalah pelarut. Ini adalah mol campuran. Oke, kita masuk ke rumusnya Q totalnya. Nah, Q totalnya karena tidak ada kapasitas kalorimeter, berarti Q total adalah minus Q larutan. Di sini ya adalah minus Q larutan. Berarti sama dengan minus MC delta T. Nah, ini M-nya itu adalah 200, C-nya 4,2, delta T-nya adalah 5. Ya, tadi. Kemudian ketika kamu sudah lihat seperti ini, dihitung adalah minus 4.200 Joule. Nah, kalian udah dapat Q total. Sekarang masukkan ke rumus entalpi. Delta H sama dengan Q total per mol campuran. Sama dengan Q totalnya adalah minus 4.200 Joule dibagi mol campurannya adalah 0,01 mol. Oke. Ketika kalian tulis, jawabannya adalah minus 420.000. Oke, benar. 420.000 Joule per mol. Ini sama dengan minus 420 kilojoule per mol. Kalau kalian mau diubah ke kilojoule tinggal dibagi 1000 seperti tadi ya. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang di sini. Oke. Jadi 2 ini ya jawabannya ya. Dah? Paham ya untuk tipe soal yang kedua?
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Silakan dibaca. Ini berbeda dengan contoh soal yang lain ya. Jadi kalorimeter bom direaksikan dengan 0,32 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebihan. Berarti kalau direaksikan dengan oksigen otomatis adalah reaksi pembakaran. Reaksi yang terjadi itu udah saya tuliskan dan dia sudah setara, tapi reaksinya di sini tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Nah, nanti kita tahu. Ternyata suhunya naik dari 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Saya pakai suhunya sama aja biar nggak bingung. Massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram. Kalor jenis air yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Diketahui pula kapasitas kalor kalorimeter sebesar 20 kilojoule per derajat Celcius. Tentukan perubahan entalpi. Pertanyaannya sama. Yang kita tulis satu persatu adalah yang diwajib tulis, yang diketahui pertama adalah masanya CH4 itu adalah 0,32 gram. Kemudian massa air adalah 1000 gram. Kemudian ada C air, C kecil ya, kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Kemudian ada kapasitas kalor kalorimeter, ya C besar. Di situ adalah 20 kilojoule per derajat Celcius. Di sini, kemudian yang diketahui lagi karena kalian tadi udah tahu cara menghitung delta T, tulis aja delta T-nya itu sama dengan 5 derajat Celcius sama dengan 5 Kelvin seperti ini. Nah, tapi sebelum melanjutkan, yang perlu kalian ketahui adalah di sini ada satuan yang tidak sama. Ini ada gram-gram, ini joule gram Kelvin, di sini kilojoule per derajat Celcius. Berarti ada yang harus kamu samakan. Kalau saya akan menyamakannya adalah yang kilojoule ini diubah ke joule, ya. Kilojoule turun ke joule berarti dikali 1000. Berarti adalah 20.000 Joule per derajat Celcius. Nah, derajat Celcius kalau dia per derajat Celcius itu sama aja juga 20.000 Joule per Kelvin. Jadi pun misalnya di sini C air diketahuinya adalah 4,2 Joule per gram Kelvin, itu sama aja juga 4,2 Joule per gram derajat Celcius, ya sama. Nah, oke, ini seperti ini. Selanjutnya yang kalian harus cari adalah di sini, oh ya, suhunya hampir lupa. Suhunya naik. Oke, suhunya naik berarti tandanya nanti di depan adalah negatif. Setelah negatif, oke, setelah kita tahu dia bernilai negatif, di situ tadi diketahui adalah kalor jenis larutan kalor jenis air dan kapasitas kalor kalorimeter. Berarti Q totalnya pakai rumus yang berbeda dari contoh soal yang sebelumnya. Berarti adalah Q total minus Q. Nah, di sini dia bukan Q larutan, tapi karena hanya air kita sebut aja Q sistem. Oke, Q sistem ditambah Q kalorimeter. Seperti ini ya. Nah, Q sistem kan rumusnya adalah Q sistem kan sama dengan Q larutan ya, rumusnya juga sama dengan M C delta T. Tapi pertanyaannya adalah M-nya pakai apa? M-nya pakai apa? Yang air saja atau metana aja atau ditambah dua-duanya. Kita lihat lagi soal di sini. Nah, sistem itu kan yang berada di dalam kalorimeter itu sendiri. Karena yang tertulis di soal ini, nih ya, yang tertulis di soal ini adalah yang terdapat di dalam kalorimeter adalah air saja. Berarti yang dipakai hanya masanya air ya, 1000 gram ya. Jadi di sini untuk di soal nomor 3 ini
Kita masanya pakai massa air dikali C air, ya, dikali C air, dikali delta T, kemudian ditambah C kalorimeter, saya singkat C kal gini, dikali delta T-nya, ya. Kemudian kalian masukkan angkanya, M airnya adalah 1000, dikali C airnya itu adalah 4,2, delta T-nya 5, kemudian ditambah C kalorimeter itu adalah 20.000 dikali 5, ya. Ketika kalian hitung, di sini menjadi 4.200 ditambah 100.000, ya. 100.000 adalah sama dengan minus 104.200 joule. Ini kecoret. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk, kan kalau menghitung delta H itu perlu adanya mol. Nah, biasanya kan mol larut campuran ya, dilarutkan ini dengan ini dan sebagainya. Nah, yang dinamakan di sini kan yang dicampurkan hanya metana dengan air. Nah, berarti yang dicari adalah molnya punya metana. Nah, molnya metana diketahuinya kan adalah di situ tadi massa, ya kan? Massanya metana. Kemudian massa itu supaya dapat mol kan dibagi MR. Kita hitung MR-nya dulu. MR-nya CH4 itu kan sama aja 12, C-nya itu kan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 4 karena hanya ada 4. Berarti 12 ditambah 4, 16. Jadi masanya tadi kan 0,32 gram. Oke. Kemudian dibagi ya, dibagi sama 16 sama dengan 0,02 mol. Sampai sini semoga kalian paham. Kita lanjutkan dengan menghitung delta H-nya. Berarti delta H-nya sama dengan Q total per mol campuran. Karena di sini campurannya adalah senyawa dengan air, berarti yang harus ditulis adalah punyanya molnya metana. Jadi bisa juga rumusnya menjadi Q total per molnya larutan atau CH4 ya. Karena dia akan membentuk sebuah larutan metana. Jadi Q totalnya adalah minus 104.200. Sorry, ini minus 104.200. Dibagi 0,02. Ini joule, ini mol, sama dengan 5,210,000. Ini saya hitung pakai kalkulator ya. Ini adalah dikasih tanda negatif minus. Jadi satuannya adalah joule per mol. Ini dihilangkan kalau jadiin kilojoule jadi 5,210 kilojoule per mol. Sampai sini paham ya? Nah, ini contoh soalnya ketika kalian ingin mengerjakan soal ya. Oke, materi hari ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham bisa bertanya kepada saya. Terima kasih.